Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media cetak, media TV, media online, dan masyarakat yang mengikuti presentasi ataupun press release siang hari ini. Pada acara ini saya didampingi oleh Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, sebelah kiri saya, Pak Menteri Perhubungan, Pak Dudi Purwagandi, sebelah kanan, dan mewakili Sekretaris Negara, Pak Bakti. Nah, pada siang hari ini kami menyampaikan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden terkait dengan harga BBM bersubsidi dan kebijakan terkait dengan kenaikan harga aftur global terhadap industri penerbangan nasional. Nah, guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli, seperti yang sudah diumumkan pada tanggal 31 Maret yang lalu, pemerintah dan Pertamina ini sudah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Jadi sekali lagi, BBM bersubsidi itu adalah Pertalite dan Solar. Dan nanti Pak Menteri Keuangan akan menjelaskan selama harga minyak tidak lebih dari 97 secara rata-rata, maka harga BBM ini bisa kita pertahankan sampai bulan Desember tahun ini. Tetapi BBM bersubsidi kan ada dua, yaitu biosolar dan Pertalite. Ini supaya jelas ya. Kemudian selanjutnya, dalam menghadapi perkembangan geopolitik dan geoekonomi secara global, ini terkait dengan harga aftur, ini di berbagai negara sudah menaikkan harga aftur, yaitu di Thailand angkanya di angka 29.518, Filipina 25.326. Dan aftur ini merupakan BBM non-subsidi yang harganya mengikuti perkembangan pasar, dan tentunya kalau kita tidak menyesuaikan, maka berbagai maskapai penerbangan lain bisa memanfaatkan perbedaan harga tersebut. Dan per hari ini kita lihat di Bandara Soekarno-Hatta itu harga aftur per 1 April kemarin sudah sekitar 23 ribuan ya. Nah, ini 23.551 per liter. Nah, kenaikan harga aftur ini tentu mempengaruhi struktur biaya operasional dari maskapai nasional, di mana harga aftur itu berkontribusi terhadap 40% dari biaya operasional pesawat. Dan oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya. Dan sebagai langkah tersebut, Kementerian Perhubungan atas nama pemerintah menaikkan fuel surcharge. Itu fuel surcharge kemarin sudah naik 10%, sehingga berbasis daripada angka batas atas tarif di tahun 2019. Dan kemudian disesuaikan lagi menjadi 38%, di mana ini sama untuk jet maupun propeller. Sebelumnya jet hanya 10% dan propeller 25%. Sekarang semuanya disesuaikan menjadi 38%. Jadi kalau kenaikan dari segi jet sekitar 28% dan untuk propeller 13%. Nah, untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Jadi harga tiket di kisaran 9-13% dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, PPN ditanggung pemerintah, itu 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri, kelas ekonomi. Nah, dengan perhitungan tersebut, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar 1,3 triliun rupiah. Nah, per bulannya.
Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini 2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13%. Kemudian kebijakan fuel surcharge dan PPN-DTP ini akan diberlakukan sesuai dengan program yang kemarin paket diumumkan, yaitu dalam waktu 2 bulan juga. Sehingga kita akan terus evaluasi apakah geopolitik ataupun perang di Timur Tengah masih tetap berlangsung. Kemudian Pertamina juga diberikan relaksasi payment system, mekanisme pembayaran dengan maskapai dengan term of condition secara business to business. Kemudian untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekosistem industri penerbangan, pemerintah juga memberikan insentif penurunan bea masuk untuk suku cadang pesawat menjadi 0%. Jadi suku cadang pesawat itu diberikan bea masuk 0%, sehingga diharapkan bisa juga menurunkan biaya operasional daripada maskapai penerbangan. Dan ini tahun lalu biaya masuk dari spare part sekitar 500 miliar atau setengah triliun. Nah, kebijakan ini diperkirakan untuk memperkuat daya saing industri MRO dengan potensi aktivitas ekonomi bisa meningkat sekitar 700 juta per tahun, dan tentu tentunya bisa mendukung daripada output PDB itu bisa sampai dengan 1,49 miliar dan menciptakan lapangan kerja langsung sekitar 1.000 orang, dan yang tidak langsung bisa sampai mendekati 3 kali. Nah, langkah ini ditindaklanjuti dengan penerbitan regulasi teknis dalam hal ini baik dari peraturan Menteri Keuangan dan Kementerian Perindustrian. Nah, seluruh kebijakan ini adalah bagian dari dukungan pemerintah pada kesinambungan industri penerbangan nasional serta menjaga aktivitas ekonomi yang efisien, produktif, dan berdaya tahan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Perhubungan. Terima kasih Pak Menko dan yang terhormat Bapak Menteri Keuangan, rekan-rekan media sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian bahwa dengan kondisi yang sedang tidak baik, khususnya berkaitan dengan ekonomi global maupun geopolitik, salah satunya adalah terhadap kenaikan aftur. Dalam menetapkan fuel surcharge, kami telah berkoordinasi dengan seluruh airlines yang beroperasi di Indonesia, khususnya yang domestik, sehingga kami dapat menetapkan bahwa untuk kenaikan fuel surcharge adalah 38%. Kami tidak sepihak dalam menetapkan kenaikan fuel surcharge. Ini adalah dalam bentuk koordinasi dan masukan dari pihak-pihak, khususnya dari pihak airlines. Kemudian kami ingin juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri Ekonomi dan juga Menteri Keuangan yang telah berkenan untuk menghapus bea masuk untuk suku cadang pesawat, sehingga kedepannya diharapkan dengan pengurangan atau penghapusan bea masuk suku cadang pesawat maka akan mengurangi beban biaya operasional dari maskapai penerbangan nasional kita. Langkah-langkah yang disampaikan tadi adalah sebagaimana tadi disampaikan juga, kami berharap bahwa kebijakan tadi adalah untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan nasional kita dan juga memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Jadi kami berharap ini kebijakan ini dapat dipahami oleh masyarakat dan juga para pelaku industri aviasi atau industri penerbangan. Saya rasa cukup demikian Pak dari kami. Mudah-mudahan kebijakan ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Menteri Perhubungan. Pak Menteri Keuangan, kami persilakan. Terima kasih Pak Menko. Mungkin saya pendek aja karena semuanya sudah disampaikan oleh Pak Menko tadi. Jadi informasi dari saya nggak ada yang baru. Hanya saja saya ingin menegaskan bahwa
subsidi terhadap BBM bersubsidi itu tidak akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun. Jadi waktu kita exercise, saya sudah exercise dengan harga minyak dunia rata-rata $100 per barel sampai akhir tahun, dengan exercise yang lain, pemotongan di sana sini, penghematan di sana sini, kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9% di sekitar situ. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama supply-nya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih atau saldo. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai. Tapi rasanya sih kita ke sana masih jauh karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas 100 untuk waktu yang berkepanjangan. Kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat seperti apa. Jadi itu saya ingin tegaskan lagi, masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah spekulasi bahwa saya kehabisan uang. Gini-gini uangnya banyak nih, kayak benghar, kaya lah. Jadi uang kita cukup. Itu ya. Jadi setiap kebijakan yang diberikan tadi tentu ada konsekuensi biayanya ke kami dan kami sudah hitung cukup. Mungkin. Baik, terima kasih. Teman-teman media ada yang ingin bertanya? Silakan Mas. Terima kasih. Saya Kris Wibisana Pak dari Suar. Ingin bertanya Pak, dengan memotong bea masuk sampai 0% itu apakah ada penurunan dalam penerimaan kepabeanan nantinya, dan itu berapa besar dampaknya dari bea masuk suku cadang ini Pak? Terima kasih. 500 miliar tadi saya sudah sampaikan, 500 miliar. Ya. Baik, ada lagi? Silakan depan Ibu baju putih. Selamat sore Pak, saya Eva dari Harian Kompas. Yang pertama untuk Pak Menhub Pak, harga aftur yang sudah naik lebih dari 70% memang fuel surcharge akhirnya disesuaikan, tapi kira-kira sejauh apa pemerintah mempertimbangkan akan menaikkan harga TBA Pak, mengingat Inaka sudah minta ini dari jauh-jauh hari. Fuel surcharge kan berdasarkan TBA juga Pak yang sudah ditetapkan sejak 2019, sedangkan harga minyak berfluktuasi terus. Nah kemudian Pak untuk Pak Pur, soal realisasi belanja awal tahun yang melonjak 31,4%, belanja mana yang paling dominan mendorong kenaikan Pak? Kemudian apakah ada risiko penurunan kualitas belanja karena percepatan? Kemudian terakhir untuk Pak Erlangga, setelah ada tambahan likuiditas ke Bank BUMN, apakah sudah terlihat peningkatan kredit ke sektor produktif, bukan konsumsi? Terima kasih. Silakan Pak Menhub. Baik, terima kasih Mbak Eva. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa penetapan fuel surcharge berdasarkan hasil pembicaraan kami dengan airlines. Kalau dari airlines sebenarnya minta naiknya sampai kurang lebih sampai 50%. Tapi setelah kami bicara, kemudian kami gali masing-masing pos biaya mereka, maka kami pada kesimpulan bahwa 38% ini adalah angka yang cukup ideal, bahwa industri penerbangan kita tidak akan terpukul terlalu drastis, kemudian juga daya beli masyarakat juga masih bisa menjangkau. Jadi berkaitan dengan TBA memang salah satu komponen adalah aftur dan juga kurs, kemudian juga ada biaya maintenance. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa dengan pemberlakuan pemberlakuan biaya masuk untuk suku cadang atau spare part, diharapkan in the long run dalam jangka menengah itu akan mengurangi juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh airlines. Jadi berkaitan dengan TBA, kita sepakat bahwa untuk menunda pembicaraan TBA yang kita lakukan terlebih dahulu bagaimana kita menyesuaikan harga tiket berdasarkan kenaikan harga aftur yang terjadi di global market. Tapi kita juga di satu sisi juga harus menjaga daya beli masyarakat agar masih bisa mengakses transportasi publik khususnya penerbangan dengan harga yang terjangkau. Demikian Pak, terima kasih. Itu kan defisitnya membesar, kenapa? Di awal tahun karena kita percepat belanja pemerintah. Saya ingin ciptakan di mana belanja pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun. Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya
numpuk di akhir tahun sehingga dampak ekonominya tidak optimal. Jadi defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita. Yang mana yang paling besar ya Anda tahu ada berapa, sebetulnya hampir rata, tapi yang menonjol ya BGN lah karena memang anggarannya besar. Itu untuk kualitasnya ke depan akan seperti apa? Ya kita akan monitor terus dari waktu ke waktu. Jadi saya akan lihat kalau belanjanya yang ngawur-ngawuran kan pasti ada tuh. Nanti kita kasih peringatan ke kementerian lembaga terkait, dan kalau akan diteruskan kita bisa kasih peringatan bahwa yang ini nggak akan saya bayar. Saya bisa begitu rupanya. Dan sudah kita lakukan di tahun 2025 kemarin sehingga belanja lebih terkontrol. Kalau Anda lihat dari defisit APBN, kan waktu itu kita umumkan di 2,91% ya, tahun 2025. Ternyata ada indikasi sekarang defisitnya lebih bagus dari segitu. Mungkin di kisaran 2,8%, sekarang lagi diaudit oleh BPK, tapi kelihatannya ke sana. Jadi kondisi anggaran yang kita tidak seburuk yang kita duga sebelumnya. Dan yang paling penting adalah dengan defisit yang masih terjaga pada waktu itu, kita bisa menciptakan pembalikan arah ekonomi. Kan di triwulan keempat temunya 5,39. Sekarang katanya bisa lebih dari itu, mudah-mudahan lebih di atas 5,5%. Kalau lihat angka-angka yang ada di perekonomian, sepertinya bisa di atas 5,5%. Jadi kalau ekonominya bagus, pendapatan saya bagus, nanti uang yang saya bagi ke kementerian lembaga juga lebih konsisten, bisa lebih banyak sedikit, harusnya ekonomi kita akan membaik terus ke depan. Kenapa bisa begitu? Karena kita jaga private sector untuk tumbuh lebih baik. Jadi Anda jangan lihat ekonomi cuma pemerintah aja, 90%-nya private sector, dan kami dengan Pak Bakti sudah memastikan kondisi investasi berjalan dengan baik dengan tim debottlenecking yang kita jalankan dengan Pak Menko juga supaya iklim berinvestasi di sini lebih bagus lagi. Jadi seandainya saya let's say misalkan saya nggak bisa ekspansi habis-habisan pun, selama saya bisa jaga sektor private-nya tumbuh dengan baik, ke depan ekonomi akan terus membaik. Kita menimpa saja. Baik, terima kasih tadi terkait dengan kenaikan surcharge tadi sudah dijelaskan Pak Menhub. Namun saya juga ingin menambahkan bahwa baseline-nya itu untuk yang pesawat jet 10% ya, dan propeller 25%, sehingga efektif kenaikannya untuk jet itu 28% dan propeller 13% ya Pak Menhub. Dan itu dengan demikian, dengan adanya tiket ditanggung pemerintah aftur, maka ke end usernya, ke masyarakat naiknya hanya sekitar 9-13%. Jadi kenaikannya hanya 9-13%. Kemudian dengan likuiditas di perbankan lebih baik dari Pak Menteri Keuangan, kita berharap nanti kredit di sektor swasta akan naik lagi ke double digit. Ya, terima kasih. Masih ada lagi terakhir. Satu di kanan, satu di kiri. Ya. Yang megang mic ya lebih berkuasa. Terima kasih Pak Erlangga, saya Asri Gunawan dari Kompas TV. Pak, tadi kan pemerintah sudah menetapkan bahwa BBM subsidi dipastikan tidak akan naik sampai dengan akhir Desember 2026. Lalu bagaimana dengan BBM non subsidi? Demikian, terima kasih. Ya, itu masih dikaji. Jadi nanti pada waktu pengkajian selesai nanti pasti juga akan disampaikan ke publik. Silakan. Ya Pak, saya Reza dari Nike ingin melanjutkan pertanyaan tadi. Kan tadi BBM non subsidi, untuk BBM subsidi sendiri kan kemarin sempat disebutkan bahwa ada pembatasan pembelian 50 liter. Dan waktu itu di pagi harinya ada surat dari BPH Migas yang mendetailkan itu dah. Mekanismenya nanti pembatasan akan seperti apa Pak? Kan hanya disebutkan 50 liter dalam satu hari untuk kendaraan pribadi. Nah, tapi di surat BPH Migas itu lebih detail. Boleh dijelaskan nggak Pak? Detailnya bakal seperti apa? Ya, di situ ada penjelasan lebih detail berapa untuk truk, berapa yang lain. Tapi secara umum 50 liter itu yang untuk Pertalite dan untuk solar, biosolar. Mengacu ke edaran atau surat yang ada? Berdasarkan mengacu itu, dan itu akan berlaku untuk 2 bulan. Baik Pak, Ya. terima kasih Pak. Ya, masih. Masih cukup Pak
Bakti, cukup. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.